Saya, Ribut Amandi, yang akan setia menjadi kawan Anda sampai pukul 12 malam nanti. Dan untuk sesi yang pertama, kita seperti biasa, saya hadirkan ke ruang dengar Anda Senin Berbuku. Wah, masih dengan buku yang sama ya untuk pembacaan kita malam hari ini ya. The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Wah, nggak tamat-tamat ya. Ya semoga aja segera tamat deh ya. Karena memang satu buku ini berapa halaman ya? Sebentar saya lihat dulu deh. Halamannya totalnya ada, kalau sampai indeks itu 238. Nah, terbagi dalam berapa bab ini? Banyak banget babnya. Sampai 20 bab. Wow. Ya, tapi itulah asiknya membaca buku. Sebenarnya kalau kita membaca buku itu selain kita mendapatkan banyak insight tentang apapun itu ya, berkenaan dengan buku yang kita baca, kita sebenarnya sedang merefresh kembali otak kita ya, merefresh kembali ingatan kita, dan juga banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Banyak manfaat deh pokoknya membaca buku. Makanya kenapa saya akhirnya hadirkan Senin Berbuku, karena saya ingin mengajak Anda untuk yuk kita mulai membaca, ya membiasakan untuk membaca buku. Kalau membaca status sudah biasa kan? Apalagi membaca story WA. Wah. Nah, kemarin sudah kita masuk ke bab 6, dan malam hari ini saya akan ajak Anda, ya semoga aja nyampe 2 bab ya. Kalaupun nggak nyampe ya berarti 1 bab. Nah, kita masuk ke bab 7. Bab 7 ini judulnya kemerdekaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan yang dimaksud oleh Morgan Housel ini dalam bukunya The Psychology of Money? Nah, baik, kita langsung aja ke bagian awalnya. Ya, bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun setiap pagi dan berkata, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Nah, orang ingin menjadi lebih kaya agar lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek rumit karena semua orang berbeda. Namun, jika ada kesamaan yang umum di kebahagiaan, bahan kebahagiaan universal itu adalah bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Kira-kira gimana? Sepakat gak ya? Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu memegang kendali atas kehidupannya. Nah, di paragraf berikutnya Morgan menulis, kemampuan berbuat apa saja, apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dengan siapapun yang Anda kehendaki, selama yang Anda bisa, tak ternilai. Itulah dividen tertinggi yang diberikan uang. Angus Campbell ialah ahli psikologi di University of Michigan. Dia lahir pada tahun 1910 dan risetnya terjadi pada masa ketika psikologi sangat fokus ke kondisi yang membuat orang menderita seperti depresi, kegelisahan, skizofrenia. Nah, Campbell ingin tahu apa yang membuat orang bahagia. Bukunya yang terbit pada tahun 1981, The Sense of Well-Being in America, diawali dengan menunjukkan bahwa orang biasanya lebih bahagia daripada dikira banyak ahli psikologi. Namun, beberapa jelas lebih bahagia daripada yang lain, dan mereka tak bisa dikelompokkan berdasarkan pendapatan, geografi, atau pendidikan, karena banyak orang lain di tiap kategori itu yang tak bahagia. Kesamaan umum yang terkuat dalam kebahagiaan itu sederhana. Campbell merangkumnya. Memiliki rasa yakin memegang kendali atas kehidupan sendiri adalah pertanda perasaan positif kesejahteraan yang lebih andal daripada berbagai kondisi objektif kehidupan yang kita sudah pertimbangkan. Nah, lebih dari gaji ya, lebih daripada ukuran rumah, lebih daripada gengsi pekerjaan, memegang kendali atas apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa, adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Nilai intrinsik terbesar uang, dan ini sangat jelas,
adalah kemampuannya memberi Anda kendali atas waktu Anda. Untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan, sehingga memberi Anda kendali lebih besar atas apa yang Anda bisa lakukan dan kapan Anda bisa melakukannya. Nah, memiliki sedikit kekayaan berarti Anda bisa tak masuk kerja beberapa hari kalau sakit tanpa kehabisan uang. Mendapat kemampuan itu besar pengaruhnya jika sebelumnya Anda tak punya. Nah, kekayaan lebih banyak berarti Anda bisa menunggu mendapat pekerjaan yang bagus sesudah diberhentikan dari yang sebelumnya, daripada harus mengambil yang pertama didapat, dan itu bisa mengubah hidup. Nah, dana darurat 6 bulan berarti Anda tak usah takut bos, karena Anda tahu Anda tak akan bangkrut jika Anda menunggu sampai mendapat pekerjaan baru. Kekayaan lebih banyak lagi berarti kemampuan memilih pekerjaan dengan gaji lebih kecil tapi jam kerja lebih luas. Barangkali pekerjaan di tempat yang lebih dekat rumah. Atau bisa mengurus masalah kesehatan tanpa ditambahi beban kekhawatiran bagaimana membayarnya. Kemudian ada juga pensiun ketika ingin, bukan ketika harus. Menggunakan uang Anda untuk membeli waktu dan pilihan adalah manfaat gaya hidup yang sukar disaingi barang mewah. Nah, sepanjang masa kuliah, saya ingin menjadi bankir investasi. Hanya ada satu alasan, bankir investasi mendapat banyak uang. Itu satu-satunya pendorong dan saya 100% yakin bakal lebih bahagia karenanya. Saya mendapat kesempatan magang pada musim panas di satu bank investasi di Los Angeles pada tahun ketiga kuliah. Dan berpikir saya sudah mendapat lotre karier. Itulah yang saya inginkan. Pada hari pertama, saya menyadari mengapa bankir investasi mendapat banyak uang. Mereka bekerja lebih lama dan dalam keadaan lebih dikendalikan daripada yang bisa ditanggung manusia. Setahu saya, sebenarnya banyak yang tak kuat menanggungnya. Pulang sebelum tengah malam dianggap kemewahan, dan ada perkataan yang lazim di kantor. Jika tak ke kantor pada Sabtu, tidak usah datang lagi minggu besoknya. Pekerjaannya menarik secara intelektual, bergaji besar, dan membuat saya merasa penting. Namun tiap detik saya menjadi budak bagi perintah bos saya, cukup untuk mengubahnya menjadi salah satu pengalaman paling tak menyenangkan dalam hidup saya. Program magangnya 4 bulan, saya nyatahan 1 bulan. Yang paling berat adalah karena saya suka pekerjaannya dan saya ingin bekerja keras. Namun melakukan sesuatu yang disukai di jadwal yang tak bisa dikendalikan bisa terasa sama dengan melakukan sesuatu yang dibenci. Ada nama untuk perasaan itu. Ahli psikologi menyebutnya reaktansi atau reactance. Jonah Berger, profesor pemasaran di University of Pennsylvania, merangkumnya dengan baik. Dia mencatat begini: orang suka merasa memegang kendali berada di kursi sopir. Ketika kita mencoba menyuruh mereka melakukan sesuatu, mereka merasa tak diberdayakan. Bukannya merasa mereka sudah membuat pilihan, mereka merasa kitalah yang memilihkan untuk mereka. Jadi mereka berkata tidak atau melakukan sesuatu yang lain, bahkan ketika mereka mungkin awalnya mau saja melakukan itu. Nah, bila Anda menerima betapa benarnya pernyataan itu, Anda menyadari bahwa membuat uang mendukung kehidupan yang memperkenankan Anda melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dengan siapapun yang Anda kehendaki, dimanapun terserah Anda, selama yang Anda bisa adalah hasil yang luar biasa. Derek Sivers, seorang wira swasta sukses, pernah menulis mengenai seorang teman yang meminta dia bercerita mengenai bagaimana dia jadi kaya. Tulisnya, saya punya pekerjaan harian di tengah Manhattan dengan gaji $20.000 per tahun, sekitar upah minimum. Saya tak pernah makan di luar dan tak pernah naik taksi. Biaya hidup saya sekitar $1.000 per bulan dan saya mendapat $1.800 per bulan.
Saya melakukan itu selama 2 tahun dan menabung $12.000. Saya 22 tahun waktu itu. Sesudah saya punya $12.000, saya bisa berhenti bekerja dan menjadi pemusik purna waktu. Saya tahu saya bisa mendapat beberapa pekerjaan per bulan untuk membiayai hidup. Jadi, saya pun bebas. Saya berhenti kerja sebulan kemudian dan tidak pernah bekerja lagi. Ketika saya selesai memberitahukan cerita itu ke kawan saya, dia minta saya lanjutkan. Saya bilang tidak. Itu saya cerita, itu saja ceritanya. Dia bilang, bukan bagaimana dengan waktu kamu menjual perusahaanmu. Nilai intrinsik terbesar uang ya, seperti dicatatkan oleh Morgan, dan ini yang sangat jelas adalah kemampuannya memberi Anda kendali atas waktu Anda. Nah, ini catatan penting. Karena untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan, sehingga memberi Anda kendali lebih besar atas apa yang Anda bisa lakukan dan kapan Anda bisa melakukannya. Dan saya bilang tidak. Itu tidak membuat perubahan besar dalam hidup saya. Itu sekadar menambah uang di bank. Perubahannya terjadi ketika saya 22 tahun. Ya, itulah bab ke-7, bahwa ternyata itu ya, kemerdekaan yang dimaksud oleh Morgan adalah bagaimana kita mampu mengelola ataupun ya melakukan sesuatu yang kita sukai kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kita yang menentukan, bukan kita dipilihkan oleh yang lain. Wah, keren. Ada nggak ya yang bisa seperti itu? Kayaknya itu capaian yang luar biasa deh. Anda kira-kira sudah sampai kemana? Ya deh, ditunggu ya obrolannya di sini, boleh baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Pokoknya ditunggu. Kali ini ada Derby Romero maksudnya. Tuhan tolong.